Tinggal menghitung jari, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan sangat penting untuk dapat masuk Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan sangat banyak dari kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya wajar sih, karena kali ini skuad Timnas diisi oleh banyak pemain berlabel Eropa, sehingga banyak penggemar mengira nanti saat melawan Vietnam, Indonesia menyapu habis Vietnam. Jika kita melihat dari segi kualitas pemain, jelas kita lebih unggul. Jadi memang seharusnya kita lebih diunggulkan. Apalagi di leg pertama nanti, kita akan bermain di kandang. Namun, hal ini bukan berarti membuat 100% Timnas Indonesia menang. Sekali lagi, bukannya tidak optimis atau mencari alasan, tapi memang kita harus melihat hal ini dari beberapa sudut pandang dan aspek. Karena kita harus ingat, di dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, dan sampai juga ada pepatah bahwa bola itu bundar. Jadi apapun bisa terjadi. Sebenarnya ada dua hal yang membuat Timnas Indonesia tidak 100% bisa mengalahkan Vietnam, terutama saat bermain tandang, yaitu di Stadion Maidin. Yang pertama adalah masalah chemistry. Hal ini karena banyak pemain Indonesia kali ini baru masuk timnas, seperti Jay Itzes, Nathan Joon, Tom Hai, dan Ragnar Oratmangun. Padahal, jika ketambah satu pemain baru saja, bisa membuat chemistry menjadi kurang kompak di dalam suatu tim. Karena, perlu kita ingat, sepak bola adalah permainan tim. Jadi, teamwork atau organisasi permainan sangatlah penting, baik untuk melakukan bertahan atau menyerang. Di sisi lain, Vietnam mayoritas pemainnya sama seperti di Piala Asia dan sangat sedikit sekali pemain baru. Dan jika ada pun, sebelumnya sudah pernah masuk ke timnas Vietnam, sehingga sedikit lebihnya masih memiliki chemistry antara satu sama lain. Sehingga secara logika, teamwork Vietnam lebih diuntungkan. Hal ini bukan berarti teamwork timnas Indonesia bakalan amburadul atau tidak baik nantinya. Sama sekali tidak. Justru disinilah pihak tim kepelatihan dan khususnya Coach Sintayong diuji untuk dapat melakukan latihan teamwork untuk memperkuat chemistry antar pemain. Dan memang untungnya dari masalah bahasa harusnya tidak masalah, karena mayoritas pemain keturunan kita berasal dari Belanda. Lalu yang kedua, di masalah fisik, dimana sama-sama kita tahu para pemain melakukan perjalanan yang panjang, sehingga hal ini akan tentu menguras tenaga. Dan jika kita melihat berita baru-baru ini, dimana Coach Shin sempat berkata bahwa dirinya tidak yakin 100% bahwa timnas Indonesia bakalan menang 2 kali melawan Vietnam nanti. Dan hal ini banyak menuai pro dan kontra. Untuk pro-nya adalah banyak penggemar juga beranggapan bahwa Coach Sintayong tidak ingin sombong atau lebih ke respect terhadap lawan. Lalu untuk kontranya adalah banyak penggemar beranggapan bahwa Coach Sintayong tidak niat atau asal-asalan dan dicap sebagai pelatih banyak alasan. Di sini gua mencoba untuk melihat dari berbagai sudut pandang lagi-lagi. Dan menurut The Entertainment TV, alasan Coach Sintayong berbicara hal tersebut adalah bukan ia tidak niat atau tidak optimis. Karena gua cukup mengikuti jejak seorang Coach Sintayong, dan menurut gua dia adalah seorang yang memiliki mental juara dan sangat optimis. Dan jujur gua sendiri juga kaget dengan statement Coach Shin barusan yang cukup diperdebatkan oleh banyak orang. Namun gue tidak bisa langsung menyimpulkan keputusan secara langsung, dimana lebih ke berpikir, kira-kira kenapa ya seorang Coach Sintayong yang sangat percaya diri, apalagi saat di Piala Asia kemarin, yang dimana lawannya adalah bukan ASEAN lagi, yaitu Irak, Jepang, dan Australia, ia sangat percaya diri dengan timnas. Namun untuk kali ini tidak. Menurut gue kayaknya Coach Sintayong lagi dan lagi ingin menjadi tameng bagi semua anak asuhnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak dari kita sebagai penggemar berekspektasi yang sangat tinggi sekali kepada timnas Indonesia, yang dimana bakalan menang nanti saat melawan Vietnam, dan seolah-olah tidak boleh kalah. Hal ini pasti akan membuat pressure atau tekanan tersendiri bagi para pemain Indonesia, apalagi bermain di kandang sendiri. Jadi tujuan Coach Sintayong adalah dirinya ingin membuat beban para pemainnya berkurang, karena jika pemainnya tidak bermain lepas dan enjoy, pasti akan mengganggu strategi permainan. Jadi memang kita harus sadari, suatu hal yang berlebihan memanglah tidak baik. Para penggemar timnas memang sangat luar biasa hingga diakui oleh dunia. Namun hal ini jika tidak diimbangi dengan kedewasaan, maka akan menjadi bumerang sendiri bagi timnas itu sendiri. Tapi jujur, gue yakin dan optimis bahwa timnas Indonesia bakal bisa menang 2 kali lawan Vietnam, meskipun bisa saja tidak mudah, kecuali jika timnas sudah cukup lama bermain satu sama lain dengan skuad yang sekarang, maka hal ini akan berbeda. Dan kita sebagai fans tentu cukup mendukung dengan optimis dan sewajarnya saja, dimana jangan kita berikan pressure atau tekanan kepada para pemain kita. Jadi cukup kita intimidasi pemain Vietnam baik di Stadion GBK nanti atau lewat pesawat tipis-tipis di sosial media.